antara kamu sudah kuasa atau mampu menyediakan ba'ah Apa itu, Pak? biaya nikah, Oh, biaya nikah. Oke. maka menikahlah. Sebab menikah dapat lebih menjaga mata dan farjimu. Sik. Hei, pemuda, kok farji? Tempat yang tepat untuk berbagi. Yeay. Nah, ini kalau arek santri, arek pondokan insya Allah ngerti maknanya. Paham. Farji ini kelamin. Iya. Tapi konotasinya bisa dimaknai dengan kelamin perempuan. Roto-roto. Melok iku. Iki dan dia metune waktu kelamin perempuan. Dan dia lanang banget berarti. Metune hanya ketika ada kelamin perempuan. Konotasinya dari farji itu umumnya dimaknai dengan kelamin perempuan. Konotasi. Iya. Tapi pada dasarnya alat kelamin. Alat kelamin. Jadi bisa dimaknai untuk laki-laki atau perempuan. Wah, dan kalau ngomong itu aku eling cerita. Cerita sing ya apa itu? Jadi aku diceritani sama Mbak Nyai Tawilah. Nenekku sendiri cerita. Lah iya aja, aku kalau di tamoni siapa gitu loh. Terus dia cerita. Ngono iku lho mangkane aku ngaji yo. Cek paham, cek gak angger. Lah napa, Mak? Saya kalau nimbali beliau kan mak nyanyi. Nggih. Lah napa, Mak? Lah ya mosok anake tanggane iku lho didenengno Farji. Dan itu kemarin aku ada informasi Mendagri membatasi mengatur nama pemberian nama. Oh, soalnya mari ono jenenge Tuhan bareng. Ono Tuhan, ono Syaiton Rajim. Arab sih, Arab. Iya Arab, tapi gak ngono juga konsepnya. Lah gak ngono, ana jenenge Ibnu Syaiton. Cek bos, anakmu Ibnu Syaiton. Penuh apa? Apa Syaiton? Makanya itu, ketika diceritani Mbah bahwasannya ono apa tanggone tamune Mbah tadi anake dijenengno Farji yo ngopikli to. Celukane yo opo? Ji. Meme. Enggak lah, Ji. Bae celuk meme. Upin-ipin lah. Iya. Nah ini Kiai Haji Abdullah Fakih ya? Abdullah Fakih itu Keliru. langitan. Iya. Abdullah Fauzi. Kiai Haji Abdullah Fauzi dalam Al-Hajj. menukil beberapa dalil. Ini ada banyak dalil yang penting yang perlu kita pahami bersama bahwa konsep menikah ini untuk pemuda tadi Nggih. ya masyaraf sabab manistata aminkumul ba'ah Nggih. falyatazawwaj. Nah, ini ba'ah ini ada catatan juga dari beliau bahwa sebagian ulama memaknai modal untuk hidup setelah menikah. Oh, maksudnya yo gak mek awakmu gawe pesta mari ngono ngemis. Duduk mahar tok. Iya. Duduk kayak pesta tok. Nah, itu berarti kita kok kita aku wis yo. Iya. Sampai Kate mana kate. Enggak. Aku setia kok. Oh iya, satu aja. Satu aja udah Karena bludrek. aku takut tidak bisa berbuat adil. Oh, ngono. Tapi kalau ngomongin adil gitu, sebelum aku juga akan ngupas lagi tentang menjaga farji. Itu aku inget salah satu materi dari Panji. Ya apa materi? Pragiwaksono. Dia membahas tentang stand up komedian ya? ya, tentang pernikahan poligami. Kata dia, sebenarnya gua tuh bukan kenapa gua nggak poligami bukan karena gua takut punya istri banyak. Cuman gua takut punya mertua banyak. Diwale berarti ya? Iya. Gua bayangin punya 2 mertua kayak gitu, apalagi misal 4, punya 8. Gimana hidup gue? Susahnya nek pas hari besar, Pak. No, Rioyo. Ngelau Twitter, Pak Mbok. Dar. Apa meneh mertuane pisah terus menikah lagi.
Gak 8 tok iku. Iso 12 barang. Dan kalau kita bahas tentang menjaga farji, sebenarnya ini emang solusi. Ketika orangnya bener. Nah, ini. Tapi kalau orangnya nggak bener, ya tetap akan pernikahan adalah masalah. Kan agama ini ngasih solusi terbaik Ya. dengan klausul-klausul yang udah ditetapkan. Ya. Misal, karena Tuhan tahu urusan seks itu adalah biologis, podo ambek wong mangan, Kebutuhan pipis, ya kebutuhan. Makanya diterangkan, kalau kamu sudah nyampe masanya dan kamu butuh untuk menyalurkan iku carane nikah ho, cek ngawur. Berarti durung toto iku ya. Iya. Kok durung nikah? Nah, karena belum nyampe. Dan ketika seseorang mengikuti ajaran agamanya dengan perspektif agamanya, sudut pandang agamanya, maka orang aman. Dia misalnya butuh seks, dia punya istri. Dia untuk melecehkan nggak mungkin. Ya. Karena dia ngerti, delok wong wedok liya, delok ajnabi, iku haram. Sing halal mek delok bojone. Betul. Dan kenapa aku ngomong Islam keren banget? Ketika seseorang sudah punya sifat manusiawi bosenan, sing duwe bosenan nemen kan wong lanang sih. Makanya DE sampai dikei pangeran hak untuk menikahi 4 ya. Kalau orang wedok misalnya bosen ditinggal sing lanang nang ngene bojo situ suwe-suwe kan gemes. Kasih tau bosen. Lah wong lanang iki terus akhirnya nikah lagi, dapat pemandangan lagi. Jadi ini sebenarnya untuk menjaga sustainnya kewarasan orang-orang laki. Tanpa meninggalkan hak-hak seorang cewek. Jadi keren. Misalnya ono uang sing suka melecehkan atau opo, ya anjir dasarnya bajingan ngono ae. Nah, ini apa namanya? Artinya bahwa kamu ketika ini di Islam itu bukan melarang untuk poligami kan? Enggak melarang. Difasilitasi malah. Iya. Misalnya ada laki-laki, bukan hanya gampang bosen tapi dia misalnya hyper. Yo. Dadi anjene senjatane ku wis. Koyok sak tembakan rong tembakan gak cukup. Dor. Pusaka. Bodoh ono anune ono tongkate paling. Dadi pusakane dhek iku mbok. Nah. Butuh tumbalake. Nah. Akhirnya difasilitasi. Ya. Biar si cewek pun iso njogo kesele ya apa. Karena wong lanang powerful ngeletes sampai serius. Posomu lho. Gus Mbak pernah cerita. Waktu beliau lihat saluran TV Yaman atau mana gitu. Pokoknya saluran daerah Arab sana. Itu ada istri. Golekno bojone. Bojo maneh? Istri pertama nyarikan istri yang lain kedua. Karena istri pertama gak ngatasi sob. Lah sing lanang nang wetel iku jelas. Macam kok kesurupan. Ampun bos, oke tak golekno bos. Dan sejarahnya kan memang orang Arab, sejarahnya ya, sebelum Islam datang. Itu kan memang dari sisi apa namanya nafsu seksnya laki-laki, kebanyakan laki-laki Arab waktu itu memang berlebih, atau istilah kerennya hypersex. Dungdeng. Mangane daging terus, Sob. Lah iya, daging wedhus bisa. Lah daging wedhus nang kene kangkung ae ngono kate dungdeng ya apa? Kangkung ditumis iku lho ya tambah lauk, pomprek. Terus senengane sambal terong ya apa. Tapi enak itu. Sampai akhirnya wis digolekno. Wong loro iki nangane wong sitok gak ngatasi. Wong loro golekno siji nene. Sing golekno man. Nomor 3. Iya.
golekno korban anyar lah. Mosok kene tok sing pegel sop. Yo kita cari satu volunteer lagi. Tapi kan sebenarnya kenapa salah satu syarat ketika orang pengen nikah adalah izin dari si istri. Betul. Nah, ketika istri itu rela atau mengizini, berarti kan dia sudah tahu segala resikonya. Termasuk konsep adil tadi. Iya, karena dia yakin, makanya dia sing golekno. Kan sebenarnya kenapa hukum itu ada kan? Aku yakin karepe ya kok ima lho. Sing golekno sing wedok, karena dia ngerti gak mampu. Atau gini, yang terjadi sekarang kan kebanyakan yang terjadi sekarang. Ya. Sing lanang, Pak, sing letes, Pak. Loh lah iya karena dia gak iso menikmati apa yang dia punya. Dia hidup di bayangan tok. Dia hidup Hayalannya di hayalannya dia hidup di ekspektasi. Ekspektasi tepatnya. Ekspektasi ini Contoh kayak aku pribadi nih dulu. Aku pernah lagi di kosan. Gabut nih nongkrong. Budal der nongkrong. Atau iku ya. Iya, tok nggon tongkrongan. Gabut maneh. Mbok balik maneh nang kosan. Teko kosan, bluter maneh, golek nang warung maneh. Ya wis gitu karena kita enggak hidup di zaman kita, aku enggak hidup di kenyataan, aku hidup di ekspektasi. Akhirnya koyo aneh nang kono enak, padahal kenyataannya belum tentu enak. Berarti tubuhmu ada di sini. Pikiranmu tapi tidak dengan jiwamu. Iya. Lagunya Dewa, Pak. Tubuhmu ada di sini, pikiranmu ngeledes. Tapi kalau kita bisa menikmati iki sing nyoto iku saiki. Kemarin itu adalah masa lalu yang perlu kita kunjungi untuk kita pelajari, bukan untuk kita sesali atau kita hidup di sana. Apalagi masa depan, karena masa depan masih gaib. Ya, belum terjadi. Fokus di saat ini aja. Sadari saiki lagi nang kene aku nyekel vape, nyedot. Aku tak nyedot rokok. Wis ngetokno. Nikotin sak piro iki, Bang? Le, mblara. Nikotin ini dikit 50 doang. Jadi itu sih. Ketika membahas tentang pernikahan, yang penting kalau buat aku sadar dulu. Sadar apa yang sedang kamu lakukan, sadari semua punya resiko, hiduplah di pilihanmu. Kadang-kadang uang kan cuman aku rabi, dia gak sadar ambek resiko nih. Gak sadar resiko nih, ketika resiko itu terjadi dia jombol. Budal pengadilan agama, pegatan. Kok gak pegel ya? Padahal wantri lho nang kono. Jare video sing sempat viral, mending aku menjanda daripada punya suami tiada guna. Nah ini kayaknya menjawab dari salah satu pertanyaan di salah satu komen di TikTok. Apa saja yang harus dipertimbangkan dan benar-benar disiapkan sebelum menikah ini kan? Kesiapan. Tuh kuncinya. Itu menurutku yang dari simpulan beberapa pengalamanku nangani orang. Dan kayaknya gini, sebelum menikah jangan bikin ekspektasi yang tinggi-tinggi. Nah, ini akan dijelaskan oleh yang sudah menikah. Ya kan kayak gini, konsepnya tadi kan gitu. Ya. Hari ini kita coba jalani. Masa depan jangan dibayangkan karena itu masih hayalan, belum terjadi. Ya. Masa lalu adalah salah satu sarana untuk kita review. Iya. Nah, maka jangan bikin ekspektasi yang tinggi-tinggi. Kan apa saja yang perlu dipertimbangkan. Dan kalau buat saya, selain jangan berekspektasi terlalu tinggi, kamu nyoba hal apa yang paling kamu takutkan ketika punya pasangan, suami atau istri. Misal, kamu itu sebagai cowok dan kamu pengen punya pasangan perawan. Dan kamu siap menikah. Siap gak kamu mendapatkan ketika bojomu gak perawan? Kenyataan-kenyataan yang paling pedih. Kamu siapkan dulu mentalmu. Karena pernikahan itu kan gak bisa gak bisa di indikator keperawanan kan kita nggak tahu. Kan? Iya. Nah, itu. Kalau misalnya waktu pertama, hari pertama karena foreplay-nya cukup bla bla bla,
akhir Himene mekar juga, ternyata salah satu tanda keperawanan yaitu pecahnya selaput darah itu gak terjadi karena udah relax banget si cewek. Gak ada Terus darah. rumongso gak perawan dong. Hello. Pelajarannya sih, makanya ilmunya ditambah kalau buat cowok. Dan buat cewek juga, misalnya sing lanangi bojomu ternyata flexing tok ya apa. Kalau emang gak siap itu tulisan. Jadekno perjanjian pranikah. Boleh ya? Kan ono. Loh, contoh. Waktu kemarin saya sempat ngaji kitab Ukudul Jen. Ya. Ambek iparku. Kebetulan beliau yo ngalim. Itu ngomong, jangankan perjanjiannya ku jelas. Misalnya si cewek menuntut untuk si lanang iki nyiapno pembantu. Dan itu gak dituruti. Iso digagalkan. Oh bisa ya? Bisa. Oh. Ya makanya kalau ngomong sing diwaca si kotak lagi itu. Talik tolak gitu ya. Iya. Sebelum menikah, kalau di Indonesia, Nggih. sebelum terjadi akad nikah dan pencatatan nikah, Iya. itu ada proses taklikut tolak. Nah, Iya. beberapa ulama kan menolak itu. Iya. Nah, umpamanya ulama itu mengerti bahwa sing rabi santri ini dan ngerti karakternya. Iya, Ditolak bener. jelas. Wes Din, gak usah diwacano. Karena itu untuk nangani hal-hal yang di luar kendali. Iya, enggak Misalnya yang merugikan perempuan biasanya. Misalnya sing lanang iki rada gapleki biasanya. Iya. 3 bulan nggak pulang Iya. ke rumah tanpa kabar, tanpa nafkah. Gak jelas, Gak lap jelas. ngono ae. Mendadak kaya apa kabar barus menyublim deh. Ono mana istilah kabar barus, Pak? Wong lanang kabar barus, kamu menyublim seperti kabar barus yang tiba-tiba menghilang. Lah, itu mempermudah perempuan untuk menggugat cerai. Dan itu makanya kan harus disiapkan. Secara apapun itu, jangan ngomong kalau kamu ngomong seks tok, nanti banyak dirugikan. Terutama yang paling dirugikan adalah pihak cewek. Jelas lah. Ketika si cewek posisinya adalah orang yang mempertahankan keperawanan. Gara-gara mbok rabi, dia akhirnya gak perawan. Terus baru mbok pegat bangsat. Saken. Iya. Tolonglah. Sekarang ibaratnya kalau kamu punya anak yang kamu jaga kesuciannya, tiba-tiba dinikahi orang yang tidak bertanggung jawab. Kok potongamu nih misalnya. Ya, ojo mah deprene. Yo gak maksudnya Jangan potongan deprene. iku. Penuh kok ya Allah. Deprene lho kan gak enak. Aku serabi pisan. Lah iya. Aku sing turun. Nah, katene kan. Amin. Makane ngotot gak obatul izar. Iya kemarin Quratul Uyun. Yes. Itu sih. Jadi yang paling penting dipersiapkan adalah mental. Untuk menerima bahwasannya suamiku adalah takdir Tuhan. Yang kamu menerima takdir dengan segala kelapangan hati. Dan sebaliknya untuk suami, untuk istri. Ya. Nah, itu kan tadi untuk istri ya. Itu istri. Nah, untuk suami, ya ketika kamu menuntut untuk diterima apa adanya, kan bangsat banget misalnya kamu gagal menerima dia apa adanya. Jo enak-enak tok. Kepin enak-enak tok. Please, kamu jadi orang soleh dan mati baru enak-enak tok. Karena swarga, ya kan? Iya, Ya kan? jelas. Iya kan? Atau syahid. Nah, ya. Mati dhisik tapi tetap. Tetap syarat mati dhisik. Kan itu, kalau misalnya kamu masih hidup di dunia, ngarepno enak full bullshit lah. Ini dunia, kita mampir ngopi. Di Nah. sana ada banyak kejadian Nah, dan iya. banyak pembahasan. Dan pastinya di dunia kan yo ono enak, ono gak enak gitu aja nih sunai donya suniku. Iya. Nikmati donya karena ketidakpastian. Lek men pasti ya mati. Lek kamu ruwet pasti nang neraka. Lek kamu apik pasti nang swarga dan nang ngene swarga pasti enak tok. Nang rokok. Gak Panas enak tok. tok. Nang neraka terus ono enake kan gak masuk akal. Karena kan suatu kepastian misalnya. Ya. Makanya itu. Jadi selama kamu di dunia, terimalah setiap ketidakpastian itu, nikmati setiap takdir Tuhan. Makanya aku sering kalau berdoa itu, ya Allah, saya selalu mohon maaf untuk semua kekufuran saya. Sehingga syukur. Terus juga selalu berterima kasih untuk semua pemberian.
Dan saya selalu meminta, ya Allah, berilah saya kekuatan lahir dan batin untuk menerima setiap takdir yang jenengan berikan ke saya dan mensyukurinya. Karena itulah buat saya suatu penghargaan yang layak. Iku lafate ya apa sih? Nek gak salah Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik iku ya. Wapal kan deh. Insya Allah ngono. Gak. Aku fase gue iso bahasa Indonesia. Ndak. Iku asli kate ngomong tapi diterjemahno. Bahasa Indonesia. Covernya jangan digitukan, bosku. Oke, kalau percuma aku gak iso nerima takdir. Dan aku pun duwe kekuatan apa untuk menerima takdir iku lho gak peparingi Gusti. Ya, karena semua daya upaya kita hanya Allah yang mengendalikan kita. Itu. Dan ketika seseorang laki-laki yang dia mempunyai kemapanan finansial, mari ngono dia memilih untuk tidak menikah, dan dia punya dorongan biologis. Kata apa ya kata ini? Laki-laki ya ini ya. Laki-laki. Siji manual. Manual. Loh, dia ada duit, sob. Oh. Ya pakai partner yang lain. Mbas toh. Ya, bisa jadi mbas Iya, atau jajan lah istilahnya. jajan. Bisa jadi juga pakai boneka. Ya boneka. Tapi apakah sensasinya sama? Ya nggak bisa. Gak iso kan? Boneka gak bisa ngentut. Nah, gak iso ngerawaw. Wayang raya jambak-jambak. Ini bahas hards loh yo. Iya. Makanya gak salah ketika banyak juga di film-film orang-orang kaya sing moro-moro dia beli terus mau disiksa. Dan ketika seseorang lelaki membeli, sing dirugikan siapa? Tetap perempuan. Makanya iku. Di sini menandakan bahwasanya salah satu cara Tuhan melindungi wanita dengan memberikan hukum pernikahan. Cara wong lanang nyekel duit terus ngacengan itu masalah. Yang dirugikan ya pihak wanita tetap. Tapi kalau dia menikah, dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Apalagi kalau punya anak, gak mungkin toh dia pengen anaknya kayak orang kayak si pelaku. Dan iki eling maneh aku. Waktu itu dawuh Gus Bahak. Beliau cerita di zaman Nabi ada seorang kafir yang pengen masuk Islam. Then ono syaratnya tapi. Apa syaratnya? Syaratnya iku dhek mlebu Islam tapi tetap kudu oleh zina. Ya. Tetap kudu oleh jajan. Mari ngono wis. Disampaikanlah oleh sahabat nang Nabi. Iku yo gak langsung, wah apa iku menjijikan iki. Dasar sampah gak? Tetep nek Kanjeng Nabi nyampainane jelas. Ambek Kanjeng Nabi. Hikmah wal mau'izatil hasanah. Iya ditimbali. Ya Cong, rini yo. Kula Nabi kepingin mlebet Islam, tapi kula kepingin tetep saged demenan. Kepingin tetep iso berzina. Ya. Tapi awakmu ngerti gak sih? Misale sing dizinai iku ibumu. Wah, zinai ibuku lah kula pateni. Ya boleh dulurmu. Wes kula pateni. Ya boleh anakmu. Nggih kula pateni. Mosok apik zina iki. Nggih awon nggih. Ya pun mboten usah. Berarti pakai logikane dibalik logikane. Lha iya. Makane Nabi kan fatonah. Iya betul. Cerdas. Gatek ngotot. Gak mencicil. Tapi bil hikmah. Ekspresimu lo. Bil hikmah Ya. menerangkan dengan fatonahnya beliau. Duduknya sejelek apa sih perzinahan? Terus itu sebabnya kenapa menikah itu ting sunah ting. Yang mau nikah guyung-guyung. Iki wis ngentekno masa nangis soalnya. Ulang tahun kalau jodoh gak nemu-nemu. Allah semoga yang sekarang temenan. Kok temenan?
Iya, Beneran. Iya maksudnya Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa iku mang? temenan maksudnya kancanan. Oh, kan? Tapi kalau istri kan harus juga bisa Oh jadi teman. iya, bisa jadi temen. Nah, bukan hanya temenan toh. Iya. Seriusan. Iya. Dan ini ini. Dan ada dawuh lagi hadis. Ini kayaknya perempuan yang ahli melahirkan Reden. Reden. Bukan Reden. Ono tandane ngono. Oh, Reden. Yang penyayang, yang keibu-ibuan. Sebab besok hari kiamat aku berlomba-lomba memperbanyak umat. Ya sepakat. Kan zaman sekarang itu orang-orang selalu ngomong kalau orang dulu kan banyak anak, banyak rezeki. Betul. Ya saiki wes apa sekolah? Ya apa? Aku merasakan ketika banyak protes waktu pandemi kemarin. Banyak orang yang kepingin anaknya segera dimasukkan sekolah karena dia gak betah didik anaknya nang omah. Loro jari ini. Ya kan. Iku anak sopo? Aku ya curhat ngono, Pak. Lha iya. Soalnya kan gini, ya yang kita rasakan sebenarnya orang tua yang kayak gitu termasuk saya sih. Pengakuan dosa. Oke. Yang orang tua yang menurut saya sih, Ya. orang tua yang kurang bertanggung jawab. Oh, anak-anak dhewe. Didik gak kuat. Nah, Karena apa? Orang tua sekarang fokusnya atau lebih banyak aktivitasnya adalah aktivitas nyari uang atau kerja. lah iya, tapi ketika Tapi anak lali. lah iya. Lah terus gak duit kayak sopo? Lah kayak anake. Lah iya, kayak anaknya jadi didik wong liya. Mari ana salah didik wong liya di pisu-pisui. Bahasa aluse diancuk-ancukne wong liya. Gue bahasa halus. Ya kan ngeselin. Iya. Karena kan seharusnya yang punya tanggung jawab mendidik itu kan orang tua. Iya, betul. Makanya ketika kita bahas pernyataan banyak anak banyak rezeki dan kita pakai framing orang tua yang mau mendidik anaknya, wong tua sing gelem ngerumat anaknya dengan sudut pandang yang bagus, menjadikan anaknya sebagai anak yang saleh. Misalnya anaknya soleh, si anak pasti ngerti hukumnya bagian wong tua ya apa. Betul. Ketika anaknya akeh, Dengan gak wae yuk. sing ndongakno akeh. Ketika pangeran didodok sakmono akeh, anak imut-imut, geng lancar rezeki bapaknya apa gak ngelontor. Nah, Makanya aku terus sepakat, banyak anak banyak rezeki, aku sepakat. dan ini kebanyakan orang sekarang itu mainnya hanya logika. Iya, piro biaya ning ini, piro biaya ini. Deh, emang awakmu biyen waktu dilairno adek wong tuamu hitung-hitungan. Kan ketika kamu ono ya digolek-golekno sih. Iya. Kan wong tua keren kan gitu. Betul. Dikei anugerah pangeran anak, ya wes iki tanggung jawabku digolekno mbok yo apa carane gak iso totok pangeran Gusti tolong. Gusti tolong niki. Tadi karo ngene. Lah iya. Iya. Gusti tolong. Saking bingung bisa. Kata ngene wis ya apa nih Gusti tolong. Apa bingung. Dan ketika semakin banyak keturunanmu, semakin banyak orang yang meneruskan tauhidmu. Dan ini sejalan dengan sebab besok di hari kiamat aku berlomba-lomba memperbanyak umat itu tadi kan. Iya. Memperbanyak penyebar keindahan Islam. Karena Islam itu misalnya turutono, gak entah kamu hidup dimanapun, ketika secara pribadi dan kelompok kecilmu menjalankan aturan Islam, aman. Tentunya yang rahmatan lil alamin. Iya. Nah, Contoh, misalnya di satu kampung, wong-wong itu ada 10 orang sing wajib ngetokno zakat. Terus ono wong 10 juga sing dicap fakir. Kan jelas bisa. si jeding lah. Iya. Kayak ini. Heeh. Disalurno jelas. Guru maneh sing misalnya sing entuk kewajiban ngetokno zakat wis sogene dor. Jelas akeh sing tetokno. Ya iya. Dan itu untuk mengangkat perekonomian tetangganya kan bisa. Makanya jangan
daripada sibuk membuat satu negara sing konsep Islami, lakonono sik kon tangga-tanggamu api ono. Dengan seperti kamu dan tetanggamu bagus, kamu akan tenang nyaman. Lek kamu tenang nyaman, pikiranmu gak akan ngeledes. Dan aku yakin orang-orang yang pikiran ngelau pedes itu karena dia gak nyaman. Dia gak tenang, dia kepin nuntut ae. Podo ambek bojo-bojo sing ngeselin iku lho. Yang aku kurang mau gawe nang ngene, yang kok ngene tapi dhek nafakane warang-arang. Lho alah. Berarti ini ya, apa namanya? Sebenarnya kalau kita pahami betul bahwa ajaran Islam itu memang indah, rahmatan lil alamin. Konsep bahkan tadi ada konsep bertetangga diatur yang bagus, konsep hubungan antara suami istri, hubungan antara suami dan istri, bukan hubungan suami istri, nah, bukan hubungan badan, hubungan antara suami dan istri, masing-masing hak dan kewajibannya harus kan sudah jelas. Iya, kemarin kita bahas banyak di Uku The Legend kemarin. Yang penasaran cek konten-kontennya. Entek no. Suwek-suwek no ndelokmu. Kurang pas delokan mana gak apa-apa. Tentunya share juga dong biar banyak yang lebih nonton. Iya, kamu lagi sedang menebarkan ilmu, sampaikan walaupun satu ayat. Kamu sedang jadi pahlawan membagikan video kita. Pahlawan buat teman-temanmu dan bagi kita. Balik mana? Iya. Karena sampai hari ini tadi dari itu 575 subscriber naik ke 590 sekian lah. Alhamdulillah. Mendekati moneter. Alhamdulillah. Nah jam tayangnya kurang 3.000. Ayo semangat yo. Kita semangat bikin konten. Lihat videonya sampai tuntas semuanya. Di situ kita wis lah. Dari video-video kami, video-video kita yang kamu tonton itu pasti banyak sing dari kamu gatel hati. Kamu penasaran? Itu tanyakan aja di kolom komentar. Kita akan bahas. Kita akan jawab. Kayak orang-orang yang kita awal-awal video tadi. Aneh banget. Selain POV 1. Ya. POV 1-nya. Lah iya sing. Makasih sudah diingetin. Makasih. Alhamdulillah saudaraku, kamu sudah memberikan satu masukan untuk kami. Terima kasih saudaraku. Untuk memperbaiki konten dan memperbaiki diri kami. Barakallah. Jadi kan gak cuma satu sudut pandang. Sudut pandangnya harus 2 dong. Iya dong. Netral. Dan untuk next konten kita bakal masuk ke bab yang harus macul. Cangkulan. Cangkul. Iki tapi ini biasanya headset sing pink. Iki headset gak ketok, ketutupan. Ketok sing kene. Iya, ketok. Tapi kan tetap harus ada panda di antara. Tuh, ini polar bear dan colorful. Gak. Ini sebagai pink, kuning, hijau ada ini Sarwa. Dan kalau ngomong polar bear, aku itu kemarin sempat ndandak sepeda. Dan pinggir bengkel iku ana warung. Warung apa? Ya warung makanan. Yo warung kopi, jual makanan juga. Iku wong ngeleng-kelan. Tentang apa itu polar bear? Iku cuman beruang aja. Yo gak lah iku jenis beruang dewe. Iku beruangku tuh beruang khusus ngono lho. Sisi itu yo gak lah iku beruang doang, cuman omahe iku nang kutub ngono. Kan berarti iku lu ekstrem untuk awakmu. Dia penggemar berat, Pak. Sampai debat ya. Iya, terus engkel-engkelan. Seneng banget aku. Aku sajane pun tak ambio sih. Sob, golek ono, Wikipedia ono keterangane. Beruang iku akeh maceme. Grizzly, terus marun beruang merah, beruang kutub. Iku padha ketele. Beda warna, beda jenis. Biasa mau kawin no mereka jengkel. Dan ngeri. Sampai bahas polar bear. Soalnya aku waktu itu lagi nanti yo ke salah satu mall. Terus mari ngono ndek gerai, ana salah satu gerai masuk. Gara-gara nang arep iku koyo dodol boneka-boneka ngono. Akan penggemar barang-barang kelucu-lucuan ngono. Tampang
debt collector. Iya. Hati Hello Kitty. Gak seneng lo gitu. Gak ya, kolot bir. Gak, iya trip bear. Terus baru lho kono top waktu itu kan sih gondrong banget aku. Anjane golek anduk rambut. Jadi apa caranya misalnya mari keramas tetap bisa tang dolin diuluk-uluk dan kan anjane aturan Ala gadis-gadis itu ya. Enggak, aturan di pondok kan harus pakai penutup kepala toh. Lah aku lagi kopi aku sawangane kok bosen banget. Apa yo akhirnya biyen sempat pakai udeng. Gawe udeng. Takono paman yo. Geli aku. Serius. Karena waktu itu aku golek ukuran kepalaku susah. Nomor piro kopi ae? 14. Hawi. 13 14. Kene songo wis kegeden, Pak. Iya. Kan susah. Akhirnya aku gak udeng. Tapi ambek memesku kata di rukiah. Dikira aku pemuja. Watu pemuja. Punden. Gara-gara gawe iku. Padahal kangelan golek kopi aja Iya, judulnya. terus mereka ngono, wah siapa ya? Sing abe itu selalu ngomong kopi ono ta. Terus akhirnya ya nemu iki. Ya, aku pakai penutup kepala dong. Iya. Dan iki tutup udeng dong, enggak mungkin kejauhan kayak gini, isin dong. Wibu tadi. Enggak. Iki tutup kartu network. Iya. Kak Wibu kan Enggak ya? Jepang. Jepang ya. Iki US. Terus julukannya apa? Embo. Lu hampir ya. Ada ya ceritanya. Padahal ngomongin masalah ini ya. Ya, lu- Sepil konten berikutnya loh ya. Iya, anjane seluas itu. Wah, Kalau pikir ngopi. kita, Wah, ngopi. pemikiran kita seluas itu. Senglambiar iku. Dan kemarin dari konten-konten sebelumnya di Yeah. TikTok, kan TikTok memang kita bikin untuk spill konten di YouTube toh, potongan-potongan toh. Nah, banyak yang nanya, kita shootnya di mana sih? Smooth Cafe. Ada Iya. di mana? Jalan K. Usman, Suradinawan. Ya, Kalau mau mampir, kalau mau misalnya pengen nimbrung di sini, mau on frame atau di luar frame juga banyak kursi sana. Iya. Ada jok-jok sepeda motor. ya, cau pangkrok nang ngono. Lah, Gua panganan alhamdulillah. boleh datang ke sini. Oke. Tadi ada yang juga yang dari Surabaya nanya, tuh Mojokerto mana? Ada. Ya. Kita tag lokasi ada di Nanti YouTube. tektokan aja sama Sindo Channel lagi. Kita akan ngatur jadwal, kita bisa Ya, take kalau video. memang mau nimbrung bersama-sama kita sinau bareng lah istilahnya. Ya. Monggo binara. Dan kalau misalnya cuman pengen konsultasi aja dan ikut apa materi gak iso di on frame ya gak apa-apa. Oke, Boleh dia. nggak masalah. Lah golek Off aku cam. bendalu nang ngene. Istiqomah. Jenis semut. Mumpung gorong nikah. Nanti kalau Nah. habis nikah kan kita gak tahu. Ini kayak bulan apa ini? Oktober. Nih. Mari nikah jelas saulan minimal saulan atau tanggal golekane iki. Tahu usahakan enggak lah. Baru dopi lu. Lap. Tutup Kan ngomong angel. Tutup ngon kali. Oke, part 2 udah habis ini kayaknya. Oke. Wis kesuwen iki, Mang. Yo, Kakak Pol. guyon berbarang. Yo. Kan yo anjene warung kopi ngene iki. Iya. Sebebas itu, seluas itu. Nah, cakep. Oke, finally ditutup tak kayak enak ya. Yo, mau finally Saya talah, aku ragu katanya nutup. Yo Kondangan wis. masih kangen. Cie. Kalau kamu kangen, pantengin terus videonya, semakin banyak yang lihat, kita akan semakin sering bikin konten. Oke. Dari Smooth Cafe, Jalan Kiai Haji Usman dan Tegur Sapa, ada Zaza. Dan saya Bang Najib. Bye bye. Sampai jumpa di episode Di berikutnya. warung Iku mang kopi. ura. Tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.